Kepada para siswa yang berbahagia, selamat pagi. Sampai berjumpa kembali pada pembelajaran online sosiologi pada video pembelajaran yang kedua. Ya, pada pembelajaran yang kedua ini kita melanjutkan materi yang pertama. Sekedar mengingatkan, materi pertama yaitu tentang konsep dasar, ya, konsep dasar kelompok sosial. Kemudian dari situ Anda akan mendapatkan informasi tentang apa itu definisi sosiologi, ya, ciri-ciri dari kelompok sosial dan definisi dari kelompok sosial, ya. Dan bahkan Anda akan mendapatkan informasi yang lain, yaitu tentang fungsi kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat, baik dalam fungsi bagi seseorang atau individu maupun fungsi kelompok bagi masyarakat. Pada pembahasan pertemuan yang pembelajaran yang kedua ini akan Bapak bahas mengenai pembentukan kelompok sosial. Di dalam pembentukan kelompok sosial ini dibedakan menjadi tiga. Yang pertama adalah latar belakang terbentuknya kelompok sosial. Kemudian yang kedua, faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam pembentukan kelompok sosial. Dan yang terakhir yaitu tahap pembentukan kelompok sosial. Ya. Bagaimana latar belakang terbentuknya kelompok sosial, apa yang melatar belakang, ya. Jadi kelompok sosial terbentuk ada hal-hal yang mendasari, ya. Jadi yang pertama, kelompok sosial dilatar belakangi oleh hasrat manusia itu sendiri, ya. Manusia sebagai makhluk sosial, ya, atau di dalam konsep filsafat, manusia adalah atau manusia memiliki gregariousness, artinya manusia selalu memerlukan manusia yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri, ya. Manusia selalu ingin bersama dengan orang lain. Manusia selalu menjadi bagian dari orang lain. Dia tidak bisa hidup sendiri. Seandainya dia hidup sendiri, ya, dia tidak akan tumbuh berkembang secara normal. Karena di dalam diri manusia itu sendiri ada dorongan ingin berteman dan ingin bersama dengan orang lain. Yang kedua yaitu dasari adanya pengalaman praktis, intelektual, dan emosional, ya. Jadi dalam perkembangan ini, ya, dilatar belakangi bahwa manusia mengalami suatu proses kebersamaan dengan manusia yang lain, ya. Bahwa manusia secara emosi ingin mengungkapkan emosi atau perasaan kepada orang lain. Dia bahagia, emosi bahagia itu ingin diutarakan dengan manusia yang lain. Dia mengungkapkan emosi sedih akan dilakukan bersama dengan orang lain. Nah, inilah yang saya maksud adanya suatu keinginan manusia, ya, ingin bersama dengan manusia yang lain karena manusia ingin mengungkapkan perasaan atau mengungkapkan emosionalnya, ya. Yang ketiga adalah manusia memiliki ikatan darah atau keturunan, ya. Kelompok manusia, ya, yang mana orang-orangnya didasari oleh ikatan darah atau keturunan, berarti di situ ada suatu bentuk kekerabatan, ya. Berarti di situ ada bentuk hubungan keturunan ataupun hubungan keluarga, ya.
Mereka selalu pengen hidup dalam suatu kelompok, ya. Jadi inilah yang dimaksudkan bahwa orang-orang yang memiliki ikatan darah atau memiliki hubungan satu keturunan, mereka selalu hidup komunal, hidup kelompok dalam ikatan darah. Yang keempat yaitu kesamaan ciri fisik, ya. Kesamaan ciri fisik bahwa manusia, ya, memiliki ciri-ciri fisik yang sama. Misalnya warna kulit, ya, warna dan bentuk rambut, ya, bentuk hidung dan sebagainya. Mereka, ya, tertarik pengen hidup bersama dengan orang yang memiliki kesamaan fisik, ya, atau di sini dalam bentuk yang namanya ras, ya. Mereka yang memiliki kesamaan fisik mereka dikategorikan dalam bentuk yang ras, ya. Biasanya mereka memiliki satu persebaran di daerah-daerah tertentu, ya. Kesamaan fisik inilah yang melatar belakangi mereka ingin membentuk kelompok sendiri, yang akhirnya, ya, ada yang bermanfaat positif dan ada juga yang berdampak negatif, misalnya konflik dalam ras, atau yang positif misalnya meningkatkan status atau struktur kelompok mereka. Kemudian yang berikutnya yaitu kesamaan daerah, ya. Ingat bahwa mereka yang hidup di suatu tempat di mana mereka sebagai pendatang, ya, hidup di tanah ataupun di daerah orang lain, mereka akan mencari teman yang merasa satu asal daerah. Inilah yang mendorong dan melatar belakangi mereka ingin membentuk perkumpulan. Nah, perkumpulan itulah yang dinamakan persamaan. Misalnya kerukunan keluarga Sulawesi Selatan, KKSS, ya, entah itu dari Bugis, entah dari Pinrang, entah dari Makassar dan sebagainya, mereka satu daerah. Atau mungkin keluarga Himpunan Mahasiswa Kalimantan Selatan di Yogyakarta, mereka membentuk dalam satu wadah karena kesamaan asal daerah inilah yang mendorong mereka untuk hidup bersama, ya. Kemudian yang berikutnya yaitu kesamaan kepentingan, ya. Orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama dan memiliki tujuan yang sama, mereka akan membentuk kelompok. Ada yang dalam kelompok ekonomi, ada yang namanya perseroan terbatas atau PT, ya. Ada yang membentuk firma, bahkan ada yang membentuk koperasi entah simpan pinjam atau koperasi unit desa. Ini adalah orang-orang yang memiliki kepentingan ekonomi, ya, atau mungkin kesamaan kepentingan yang lain, misalnya budaya, ya. Mereka dihimpun dalam satu kelompok yang sama karena adanya kesamaan kepentingan budaya, misalnya penggemar wayang kulit atau penggemar wayang orang, ataupun penggemar musik etnis, ataupun penggemar musik reggae, atau penggemar musik jikustik, ya, dan sebagainya. Mereka membentuk dalam satu wadah atau dalam satu kelompok karena didasari adanya kesamaan kepentingan. Yang berikutnya yaitu keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Jadi dengan adanya kelompok, mereka lebih mudah untuk mengorganisasi, untuk mengelola, dan lebih simpel di dalam pengelolaan cara kerja mereka, ya. Yang terakhir adalah dorongan untuk mempertahankan hidup. Biasanya seseorang atau individu yang merasa terancam atau sekelompok kecil manusia yang terancam